Shalom. Saya baru pertama kali di gereja ini ya. Baru tahu jalan ini dan ada 2 gereja tadi. Bersyukur buat kesempatan yang boleh diberikan. Perkenalkan, saya Johan Nugroho, saya melayani di Sing. Itu satu ibadah kontemporer di GKI Puri Indah. Saya juga merintis sebuah community yang bernama Vestige. Komunitas tidak di bawah gereja apapun yang melayani Unchurched. Jadi anak-anak, orang-orang yang suka berpikir kritis, yang kadang tidak nyaman ketika dipertanyakan di gereja, yang kecewa dengan gereja, yang ateis, agnostik boleh join, termasuk yang sangat Kristen. Jadi itu saya melayani seperti itu, dan hari mulai per Juli saya juga membantu satu gereja karismatik sebagai konsultan untuk merintis, mengkonsepkan community di gereja tersebut di daerah Pluit, saudara-saudara. Jadi puji Tuhan, teman-teman kita juga bisa saling belajar dan saling memberkati, dan saya juga belajar banyak di sini. Hari ini saya memilih sebuah tema Yahweh Yireh, yang artinya Yahweh atau Allah yang menyediakan. Mari kita buka Kejadian 22 ayat 9 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan buat setiap kita. Kejadian 22 ayat 9 sampai yang ke-14. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya, sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham menyembelih domba itu lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Yahweh Yireh. Sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara-saudara, ketika membaca teks ini, ketika kita mengkhotbahkan teks ini, atau ketika kita menceritakan ke anak sekolah minggu, pasti mereka bertanya, kok jahat banget? Kenapa Tuhan menyuruh seorang ayah dan anak satunya diserahin? Jadi jangan heran ketika anak saya habis sekolah minggu datang sama saya langsung tanya, "Pak, kalau Papa diminta Tuhan nyerahkan saya untuk dibunuh, Papa mau nggak?" Jawabannya gimana, saudara? Ya, Papa taat nggak sama Tuhan? Katanya Papa hamba Tuhan. Saudara-saudara, saya lupa jawab apa ya. Tapi saudara-saudara, pertanyaan itu tidak valid karena di sepanjang sejarah Alkitab hanya satu kali kisah ini secara spesifik dialami oleh Abraham. Oke? Jadi tidak bisa, saudara-saudara, pertanyaan seperti demikian. Karena apa? Karena Tuhan hanya memerintahkan kejadian ini secara singular, satu aja kepada Abraham dan tidak kepada yang lain, betul? Dan saya akan membela bahwa mengatakan memang ini sesuatu yang sulit dimengerti, ini sesuatu yang sulit kita pahami, mengapa Tuhan meminta seorang ayah mengorbankan anaknya, tetapi yang pasti kejadian ini tidak berakhir Ishak mati di tangan Abraham, betul? Ya. Dan kita harus melihat Alkitab secara keseluruhan bahwa jelas Allah meminta orang-orang tua mengasihi anaknya, betul? Jadi kita tidak bisa menjadi dasar ini, ya udah anakku gue jadiin tumbal gitu ya. Oh, ini persembahan yang diminta Tuhan untuk, ya udah saudara, tidak bisa. Karena ini adalah sebuah singular, unexpected and unrepeated events. Sebuah kejadian yang tidak terulang dan singular, yang tidak ada seorang pun mengalami selain Abraham. Ya, jawaban kita. Dan sebetulnya saudara-saudara, kehidupan kita itu singular. Kita tidak pernah mengulang sesuatu yang sama, betul? Sehingga tidak fair ketika kalau aku jadi kamu, aku akan gini. Tidak fair karena Anda tidak pernah jadi orang itu, betul? Oh, aku juga
juga ngalami yang sama? Tidak. Saudara boleh ngomong gitu sama temennya, kayak aku mirip mengalami, tapi kita pasti beda. Karena yang ngalamin kamu dan yang ngalamin aku beda. Sebuah pengalaman hidup itu singular, tidak bisa disamakan. Dan ketika saya melihat ini, saya justru menafsirkan bahwa kisah ini adalah afirmasi akan realitas penderitaan yang tragis dalam realitas kehidupan manusia, betul? Karena penderitaan yang tragis itu singular, itu personal, unrepeated, tidak bisa diulang, dan unexpected, tidak bisa ditebak. Penderitaan adalah sesuatu yang tidak tertebak, yang tidak bisa dalam tanda kutip kita berempati sampai begitu dalamnya, karena kita tidak pernah menjadi orang yang menderita. Kalaupun sama-sama kita kehilangan seorang tua, orang tua kita dan orang tua dia berbeda, pengalamannya berbeda, kisahnya berbeda. Saudara-saudara, justru teks ini menceritakan sebuah singularity, satu penderitaan yang nyata di dalam kehidupan yang tidak bisa dimengerti. Dan penderitaan yang balik adalah apa? Paling berat adalah kehilangan anaknya, kehilangan orang yang dicintai. Itu penderitaan yang paling berat. Apalagi kalau kehilangan itu kita yang harus menghantar, betul? Saya pernah sakit nggak sembuh-sembuh karena kebangetan, ya. Jadi atlet wusu nggak puas, main basket juga. Jadi sehari 3 kali olahraga. Livernya hancur waktu SMA. Cuma baringan, beberapa bulan nggak sembuh-sembuh, saudara-saudara. Ya, tapi beberapa tahun kemudian saya akhirnya sembuh beberapa bulan kemudian. Tapi tetap harus istirahat selama 1 tahun. Dan waktu saya dipanggil sama hamba Tuhan, saya berat. Karena apa? Karena saya bilang sama mama saya keluarga yang nggak kaya, saya udah disekolahin bagus-bagus, sekolah Alkitab lagi mau jadi apa? Siapa yang mengangkat derajat keluarga, anak keluarga saya? Saya merasa bersalah, saya terus melawan panggilan Tuhan sampai akhirnya nggak kuat. Saya bilang sama saya, Ma, Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Mama saya bilang, iya, ya udahlah. Kok rela? Iya, karena mama udah berdoa untuk nyerahin kamu sama Tuhan. Dulu kapan, Ma? Ya dulu waktu kamu sakit mama udah gak kuat, jadi mama doain kamu mati. Saudara, dia udah kuat lihat saya menderita. Ya udah, Tuhan gak kuat kalau lu panggil gitu. Jadi saya sudah didoain mati, hidup lagi, nggak jadi mati, saudara-saudara. Mamaku gitu ya, almarhum. Ternyata dia baru sadar, oh berarti mati artinya kamu udah bukan punya uangmu, jadi punya Tuhan. Gampang nggak orang tua ya melepas? Maka Abraham pasti tidak punya alasan kenapa dia tetap pergi. Dia diem ya, dia pergi diem, nggak banyak ngomong, nggak bisa ngomong sama anaknya, nggak bisa ngomong sama siapapun. Dia simpen karena dia juga nggak ngerti kenapa penderitaan itu begitu dalam, begitu real, dan dia tidak bisa memahami semua. Dia hanya berjalan di dalam kesulitan, ketidakmengertian, dan ini singular, saudara-saudara. Penderitaan seperti itu tidak pernah bisa dimengerti. Oke? Jadi sebetulnya di sini saya mau menunjukkan, mungkin Tuhan mau menunjukkan kepada manusia, ada satu penderitaan yang lo nggak pernah bisa mengerti sampai akhir hidup. Tapi puji Tuhan di bagian ini Abraham dilepaskan, dilegakan. Karena ada singular experience lagi yang sebetulnya dialami oleh Tuhan kita ketika Sang Bapa menyerahkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal yang dicintai. Karena cinta dia lebih besar daripada cinta Abraham. Amin. Singular yang kita tidak pernah tahu, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan penderitaan Yesus, yaitu manusia yang paling singular, menderita yang begitu dahsyat. Dia juga Tuhan, bagaimana dia terpisah dengan Bapa, dan kita juga tidak pernah mengerti bagaimana Bapa ya ketika anaknya yang tunggal berteriak, Eli Eli lama sabachthani, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, Yesus bisa menderita karena dia manusia 100%. Yesus bisa terluka. Yesus bisa bertanya, di manakah engkau Tuhan? Saudara, bagi seorang pria, kalau kita punya segalanya, atau anak kita, Pak, tolong Pak. Saya yakin, saudara,
Seorang ayah yang baik, dia rela kasih nyawanya, dia rela tanggung semua sakit anaknya, betul gak? Yang paling berat adalah ketika kita tahu anak kita sakit, kita punya segalanya, tapi kita nggak bisa ngelakuin apa-apa untuk anak kita. Ya. Jadi ini adalah sebuah penderitaan yang singular. Dan ini berbicara apa? Berbicara kehidupan, itu ada singularity, suffering, pain, yang begitu menyakitkan. Ya. Tapi ternyata ini adalah sebuah perjalanan manusia affirming God's sovereignty, mengafirmasi kedaulatan Tuhan di dalam hidup. Banyak hal dalam hidup yang kita nggak ngerti, kita nggak pahami, kita kadang nggak bisa terima, tapi kita tetap jalani hidup kita bersama dengan Tuhan, betul? Yang kadang kita berdoa, kita bergumul, kita minta mujizat Tuhan. Saya ketemu satu keluarga, ada saudaranya cancer, dia hubungin seluruh pendeta, seluruh keluarga berdoa, percaya Tuhan bisa menyembuhkan, berdoa meminta banyak hamba Tuhan berdoa bersama, dan kami berdoa bersama. Tapi akhirnya saudaranya meninggal, dan itu sungguh menghasilkan luka yang dalam, menghasilkan kekecewaan untuk akhirnya, apakah benar Tuhan? Kita tahu Tuhan bisa sembuhin, Tuhan bisa melakukan mujizat. Tapi ketika itu tidak ada lagi, mulai pertanyaan, apakah Tuhan mencintai saya? Oh, nggak boleh cinta kayak gitu, nggak boleh tanya kayak gitu, kamu meragukan Tuhan. Saudara, itu adalah sebuah kejujuran, sebuah perjalanan spiritualitas menghadapi penderitaan dan doa-doa yang tidak terjawab. Dan itu manusiawi bagi saya. Tapi ternyata keluarga ini sampai hari ini tetap melayani, tetap mengasihi Tuhan. Bukankah itu iman? Bukankah itu iman yang ternyata melihat doa-doa yang begitu dipanjatkan dengan keseriusan dan keyakinan Tuhan yang berkuasa tidak terjawab? Ada kekecewaan yang dalam, ada ketidakmengertian, ada pertanyaan, ada komplain. Tapi keluarga itu mungkin beberapa waktu tidak bisa memuji Tuhan dengan mulutnya, tapi hati. Tiap minggu tubuhnya datang dan tetap melayani di dalam keterbatasannya. Bukankah itu iman? Bukankah itu cinta? Ya. Yang udah punya suami istri, yang anak sama papanya, kadang kesel nggak sih sama papa lu? Papa kadang kesel nggak sih sama anak? Istri kadang kesel nggak sih sama suami? Suami kadang kesel nggak sih sama istri? Tapi ternyata ngeselin gitu kita nggak bisa ninggalin kan? Ya. Karena apa? Kita punya banyak alasan untuk meninggalkan seseorang. Tapi cinta yang sejati adalah bukan masalah perasaan dan alasan itu, tapi ketika engkau mengetahui ketidaksempurnaan dari pasanganmu, tapi engkau tetap memutuskan setia mengasihi. Inilah iman. Ada sebuah film dari kisah nyata, judulnya Innocent. Jadi kisah itu adalah biarawati di tengah perang. Ternyata ada tentara-tentara yang tidak bertanggung jawab. Mereka dilecehkan sampai beberapa dari biarawati itu hamil. Ini kisah nyata. Dan ketika dilecehkan, mereka berdoa terus sama Tuhan. Dan akhirnya banyak biarawati itu hamil tapi bingung minta tolong mana. Nggak bisa ngelahirin, meninggal. Akhirnya mereka sembunyi-sembunyi ke Palang Merah dunia, minta seorang wanita. Ternyata wanita itu ateis, datang dan menolong biarawati ini yang ditiduri oleh tentara-tentara itu melahirkan bayi. Dan mereka membuat cerita bahwa karena belum siap, mereka membuat cerita bahwa ini adalah anak-anak yang mereka selamatkan karena korban peperangan. Dan seorang ateis ini berkata, kok kamu masih percaya Tuhan? Kok kamu masih berdoa? Kok kamu masih meminta? Lalu biarawati ini berbicara nih, kok kamu masih beriman? Dia bilang, aneh juga ya, kita berdoa, kita mengalami penderitaan ini, tapi Tuhan kirimkan kamu orang ateis untuk melayani kami. Terus dia bilang, kamu tahu apa itu iman? Iman adalah ketika kamu mengenal Dia dan kamu berdoa dan semua doamu dijawab, tahu-tahu Dia diam
dan ternyata semua yang kamu doakan tidak terjawab, kamu mengalami penderitaan, tapi kamu tetap berdoa kepada Dia. That is faith. 24-hour doubt, 1 minute hope. Di tengah banyaknya alasan meragukan Tuhan, di tengah banyaknya alasan meninggalkan Tuhan, di tengah alasan akhirnya nggak pergi ke gereja, tetapi hatimu, kau tahu, kau nggak bisa menyangkali Dia ada, yang menunggu dan Dia mencintai kita, sekalipun banyak hal di dalam kehidupan ini kita tidak jawab, betul? That is faith. Dan Abraham, saudara-saudara, mengalami pergulatan yang tidak dimengerti, tapi dia berusaha untuk percaya di tengah segala keterbatasan. Tapi puji Tuhan, di situ, di titik kritis imannya, disitulah Tuhan menyatakan dirinya sebagai Yahweh Yireh, Allah yang menyediakan. Saudara, siapa yang doanya banyak dijawab Tuhan? Angkat tangan. Banyak enggak? Nggak banyak. Malu ya. Yang banyak nggak dijawab, angkat tangan. Banyak mana dijawab atau nggak dijawab? Kalau baru bertobat banyak dijawab ya. Kalau udah lama banyak nggak terjawab. Tapi saudara tetap datang di tempat ini kan? Saya yakin bukan karena makanan di bawah tadi. Saya lihat piring-piring saudara-saudara. Itu sangat alkitabiah. Kalau makan bareng itu ada sukacita, ada keindahan yang bahagia, membahagiakan saudara-saudara. Saya yakin bukan hanya itu. Jadi banyak orang juga meninggalkan gereja, belum tentu mereka bisa meninggalkan imannya. Saya berjumpa orang-orang di luar sana, saudara-saudara, yang mungkin dia sudah nggak jodoh, nggak bisa di gereja, udah beberapa bulan dia tetap doa, kok Tuhan hidupku gimana? Tahu-tahu saya nongol di pasar, siapa lo? Saya pendeta. Oh, jawaban Tuhan, boleh ngobrol nggak kok? Dia udah doa 8 bulan, nggak pernah gereja, udah beberapa tahun, saudara-saudara. Kalisa, ya. Dan Abraham mengalami ini. Mengalami Yahweh Yireh justru di tengah singular, unexpected, unpredictability of reality of life yang painful. Ya, saudara-saudara, Yahweh Yireh ini kata yang bagus dari Ibrani yang artinya ra'ah atau melihat. Ya, artinya apa? Bahwa Tuhan melihat masa depan seperti masa lalu dan masa sekarang. Tuhan melihat waktu karena Tuhan ada di luar waktu. Tuhan tidak ada di dalam waktu. Tuhan pencipta waktu. Jadi waktu itu ada past, present, future, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Tuhan itu melampaui waktu. Maka dia mengatakan aku yang ada, yang telah ada, yang akan datang. Nah, itu ada di dalam waktu. Maha tahu Allah melihat semua ini waktu, tapi kita hanya di dunia melihat itu masa lalu, masa sekarang, masa depan, tapi Tuhan di luar waktu, sudah. Jadi Yahweh Yireh mengatakan apa? Tuhan melihat sebelumnya, Tuhan menyediakan, dan juga yang terakhir, Tuhan itu bisa dilihat. Ya. Bukan hanya Tuhan melihat, tapi ternyata di tengah pergulatan hidup yang berat, kita melihat Tuhan. Kita melihat Allah yang menyediakan. Sulit loh, di tengah pergulatan yang berat, kita bisa melihat itu. Tapi Yahweh Yireh bukan hanya Tuhan melihat, tetapi juga Abraham melihat Tuhan. Saudara-saudara, di tengah pergulatan yang sangat dahsyat, di tengah pergulatan hidup yang sungguh menyedihkan dan sungguh berat, ada Tuhan yang bisa dilihat, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada sebuah lukisan ditulis sama Rembrandt, digambar Rembrandt, Sacrifice of Isaac 1635. Bagus banget ya, karena di sini tangan malaikat yang lembut itu memegang tangan Abraham yang sedang memegang wajah Ishak yang kayak cakar, satunya kasar dan kayak penuh dengan mungkin kebingungan dan ketakutan, tapi ada tangan malaikat yang lembut. Abraham lebih gelap menutupi wajah anaknya, ya.
tangan-tangan Abraham lebih gelap. Teror yang digambarkan Ishak terikat tertutup matanya dengan pisau yang masih tertuju ke leher Ishak. Pisaunya udah jatuh tapi tertuju ke leher Ishak. Wajah Ishak digambarkan lembut banget. Sementara yang brutal kelihatan gambar tangan Abraham. Ini menggambarkan sebuah tragedi, sebuah kengerian. Kita jangan lihat gambarnya, kita bayangkan kalau kita ada di sana, kita lihat dengan mata kita. Kita lihat seorang ayah yang punya satu-satu anaknya yang diharapkan dia ada di sana, dia harus melakukan itu. Mungkin dia dengan sebuah ketidakkuatan, dengan banyak air mata, kebingungan, ketidakmengertian, saudara-saudara. Tapi kita lihat bagaimana anaknya juga di dalam kebingungan dan merelakan semuanya itu. Di situ di tengah tragedi kehidupan, ternyata ada janji bahwa Yahweh Yireh, Yahweh ada, Yahweh melihat, dan kita melihat Tuhan. Kita melihat Tuhan. Sudahkah kita pernah melihat di dalam sebuah pergulatan hidup yang berat, kita melihat Tuhan? Di tengah titik-titik berbahaya hidup kita, ada Tuhan di sana. Mungkin tidak sampai kehilangan orang-orang yang dicintai, saudara. Di dalam titik-titik berat kehidupan, kita melihat Tuhan berkarya di sana. Kalau saya membayangkan, saya tahun 98 itu drugs banyak di mana-mana, betul ya? Ekstasi lah, sabu-sabu. Saya bertumbuh, saudara-saudara, di lingkungan yang saya bisa lihat. Satu minggu saya bisa lihat beberapa drugs, karena teman-teman saya pakai semua. Sabu saya udah lihat, tetangga saya pakai, om saya pakai. Ekstasi saya udah lihat, saudara-saudara. Sebagai anak muda yang cuma SMA, yang capek dengan hidup, begitu lihat pengen coba, nggak pengen. Tapi ternyata banyak di area-area kritis itu, saudara-saudara. Di area kritis itu, ketika melihat, ketika pengen coba kayak teman-teman, kayak ada tangan atau ada hati nurani yang menjaga saya. Dan saya melihat luar biasa Tuhan memelihara saya. Kadang-kadang wajah mama saya nggak tega lihat wajah saya kalau saya hancur dan segala macamnya. Di situ, di titik-titik kritis kehidupan kita, jangan-jangan kita sebetulnya sudah ada Tuhan di sana, tapi kita nggak lihat. Ya. Tapi bersyukur buat kita yang pernah melihat. Saya nggak tahu, saya pernah cerita dulu saya kuliah, saya jadi driver salah satu restoran Chinese, ya. Waktu nggak ada kuliah, saya jadi driver delivery, lumayan kalau dapat tips, saudara-saudara, ya. Jadi uang saku, ya. Saya biasanya pulang sekolah, pulang kampus kuliah, saya langsung ke restoran itu, nggak digaji bulanan, tapi begitu ada nganter ke sini dikasih 5.000, 10.000, lumayan, saudara-saudara. Kalau pas rame, kalau nggak rame ya nggak dapat duit, saudara-saudara. Dan suatu hari saya rajin sekali, dan saya dulu suka ini stiker-stiker yang jagoan-jagoan gitu. Jadi saya suka stiker naga gitu ya, saudara. Wah, di helm saya itu ada gambar Mortal Kombat di sini, saudara-saudara. Keren. Ternyata suatu hari, ya, saya naik sepeda motor, saya diikutin orang dari belakang, saudara-saudara. Ketika diikutin orang dari belakang, terus saya tengok dia, entah kenapa hari itu saya senyum sama dia. Saya udah bertobat waktu itu. Saya senyum sama dia, saudara. Orang itu waktu mepet, kaget, terus dia kesamping. Saya kenapa? Kesamping. Ini, wah, saya udah saya bersenyum jadi setegang, saudara-saudara. Kesamping, ternyata saya dipepetin ke tempat sepi. Mana KTP bu? Mana handphone? Pembunuh bayaran, saudara-saudara. Jadi dia sudah mengamati saya 2 minggu. Saya sudah tahu kamu tinggal di mana, kamu di sini jam berapa, tinggal kos-kosanmu di sini. Karena saya dikasih uang untuk bunuh kamu. Terus dia cek, kamu anggota gengnya? Enggak, saya orang baik-baik. Dibuka handphone saya, terus kelihatan notanya. Ini kok ada gambar. Oke, itu pesanan mie, saya bilang itu. Oh ya, mie gitu, saudara-saudara. Mie dan segala macamnya. Ternyata dia, untung kamu tadi senyum, saya kaget karena saya sudah siap, saudara. Siap, nggak tahu siapa apa. Udah angkat gini, saya senyum dia. Cuma gara-gara apa? Senyum, makanya wajahnya jangan bete-bete ya. Dan saya melihat, wah, hidup kita itu banyak titik-titik tragis. Saya dibukakan aja. Mungkin saudara punya, tapi saudara nggak tahu.
Dan sebetulnya di dalam tragedi hidup, ya, tragedi hidup yang sudah dekat itu Tuhan ada di sana. Tuhan menjaga. Tapi bahkan saudara-saudara, kalau Abraham diselamatkan, bahkan ketika Yesus Kristus sampai akhirnya mati, tetap ada anugerah Tuhan dan kekuatan Tuhan yang tidak akan pernah kalah. Sehingga ketika kita mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidup kita, yang mungkin bertahun-tahun kemudian kita nggak bisa terima, yang bahkan sampai kita mati kita nggak bisa terima, tapi ternyata kita tetap beriman dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segala keterbatasan, dengan segala pergulatan iman. Allah ada di sana dan Allah terlihat. Amin. Karena ada kenyataan-kenyataan kehidupan seperti itu. Kehidupan yang penuh dengan tragedi. Keluarga yang punya anak satu, yang dicintai, aktif melayani di gereja, anaknya dibunuh sama mantan pacarnya. Mungkin sampai akhir hidup tidak bisa menerima kenyataan dan terus bertanya, Tuhan mengapa hanya bisa menjalani hidup anak satu-satunya. Tapi ternyata sampai hari ini terus beribadah, memuji Tuhan dengan segala kenyataan hidup yang tidak terjawab. Ya. Saudara-saudara, that is life. Dan ternyata Tuhan mau menyatakan apa? Di Gunung Moria, ya, Yesus yang dikatakan Lamb of God, saudara-saudara, itu disalibkan beberapa mil dari Gunung Moria, tempat kata Yahweh Yireh dinyatakan. Ya. Ternyata kisah Abraham ini menghantar sebuah kisah yang terbesar di sepanjang abad untuk menyatakan cinta Allah, tragedi kehidupan yang begitu dahsyat, tapi di tengah tragedi Tuhan 100% manusia, 100% Yesus yang disalibkan. Disitulah Yahweh Tuhan terlihat menyatakan cintanya di tengah tragisnya kejahatan manusia, di tengah tragisnya kehidupan. Allah ada, Allah melihat, Allah terlihat. Dan Allah bukan hanya melihat Allah yang terlihat, tetapi Allah di tengah penderitaan yang begitu dahsyat, Allah memberikan dirinya. Allah menyediakan domba. Allah, firman yang jadi manusia, memberikan dirinya. Sehingga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya satu-satunya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Yohanes ini ditulis ketika orang-orang Yahudi membuang orang-orang Kristen. Beda sama Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes ditulis ketika orang yang percaya Yesus dibuang dari keluarga, tidak diakui sebagai orang tua, tidak diakui sebagai saudara, tidak diakui sebagai anak, tidak diakui sebagai suami, tidak diakui sebagai keluarga. Dan orang Yahudi mengatakan apa? Ada satu doa yang bernama Birkat Hamini. Biarlah orang-orang pengikut Yesus itu mati binasa seketika dan namanya dihapuskan dari kitab kehidupan, tidak bersama-sama dengan kami orang-orang benar, binasa di dalam kekekalan. Jadi ayat ini bukan untuk nakut-nakutin orang, lu gak percaya Yesus, lu mati kenal. Enggak. Ayat ini tuh menghibur orang-orang Kristen yang sedang dikatain lu mati neraka karena lu sudah menjauh dari Yahweh. Mengerti? Jadi ini adalah ayat penghiburan bagi orang-orang yang percaya Yesus, diusir dari rumah, diusir dari sinagog, dia ketakutan. Dan Tuhan bilang apa? Kasihku di tengah tragedi hidupmu, kehilangan keluarga, kehilangan orang yang kau cintai, engkau punya keluarga, engkau ada di dalam keluarga Kristus, gereja dan keluarga, maka itu ada dekapan cinta yang dirasakan. Engkau tidak akan binasa karena kasih Tuhan besar. Ya, sayangnya orang Kristen sering menggunakan ayat ini untuk nakut-nakutin orang supaya percaya Yesus, saudara-saudara. Ayat ini menghibur orang yang dineraka-nerakain sama agama pada masa itu. Kasih Allah, karena Tuhan sudah tahu
kebencian, kejahatan, tragedi hidup. Dan di puncak salib itu cinta Tuhan ada. Maka cinta Tuhan ada di dalam kehidupan yang begitu tragis dan menderita, saudara-saudara. Allah yang memberikan dirinya buat kita. Ya, saudara-saudara, apa yang kita bisa lakukan ketika kita mengerti Yahweh Yireh adalah Allah yang memberikan dirinya, Allah yang menyediakan. Dan dia tidak hanya menyediakan domba, dia menyediakan anaknya yang tunggal untuk menyatakan cintanya di tengah tragedi kehidupan yang begitu dahsyat. Dia mau kita belajar percaya, bisa percaya bahwa Allah itu ada, nyata, mengasihi, memperhatikan. Dia mau kita bisa melihat di dalam kehidupan kita kenyataan kasihnya, walaupun di dalam penderitaan yang sulit apapun. Ya, kadang-kadang di keluarga anak kita baru tahu ya, kalau di dalam penderitaan yang berat, mama papa yang tetap berjuang untuk mengasihi, betul? Ya, kita baru melihat itu. Maka apa yang kita bisa lakukan? Mari kita mengingat karya Tuhan yang memberikan cintanya, saudara-saudara. Dan kita perlu melatih embodied awareness. Embodied awareness itu artinya apa? Sebuah kesadaran tubuh. Kesadaran tubuh ketika kita menghadapi satu kehidupan, pergulatan hidup yang unpredictable, ya, yang berat, yang tidak terjawab. Ingat gak? Pergulatan, mungkin saudara sekarang di dalam kondisi itu, mungkin pernah ada di dalam kondisi itu, kehidupan, keadaan yang benar-benar gak terbayang, Anda mengalaminya, Anda gak minta, dan itu berat. Maka kita perlu punya kesadaran, ternyata aku pernah mengalami hal-hal yang berat di hidup kita. Ya? Ingat? Banyak gak? Banyak ya? Hal-hal yang unpredictable, hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang membuat kita shock, bingung, takut, nggak bisa mikir. Hal-hal yang nggak pernah, yang buat kita nggak siap, betul? Kita harus siapkan diri untuk hadapin masalah, nggak bakal siap. Yang namanya masalah nggak siap. Kalau siap bukan masalah, selalu ada masalah. Berarti selalu kita nggak siap. Nggak ada yang siap. Kita mengalami, anak saya pertama pernah main di lantai 2, didorong sama temennya, guling sampai bawah, saudara-saudara. Bisa siap? Belajar kungfu dulu, nak. Belajar kungfu. Tetap jatuh, guling sampai bawah, kepala. Nah, begitu banyak hal yang mengerikan, berat dalam hidup kita. Kita harus belajar punya. Ternyata hidup ini gak gampang ya. Tapi kalau cuma itu kita jadi paranoid, saudara-saudara. Paranoid, terus kita berusaha ngontrol. Bisa terkontrol? Nggak bisa. Ya. Kita perlu jujur ketika kita menghadapi pergulatan yang sulit. Terus kita lihatin, nanti kita anak kita ya. Jujur ketika kita, mengerikan banget hidup ini. Sehingga kita juga jujur, semua yang gue siapin gak pernah bisa menghadapi segala pergulatan di depan, betul? Siapin uang berapa banyak, saudara, baru Anda bisa tenang. Kalau tahu-tahu ada keluarga yang punya kelainan penyakit yang itu, semua persiapan habis dalam berapa bulan, cepet. Begitu mengerikannya hidup ini. Ya, sehingga kita sadar segala persiapan kita nggak bakal siap. Tapi jangan sampai ya udah nggak usah persiapan pun nggak siap. Saudara, please, persiapan aja nggak siap, apalagi nggak siap. Saya bilang sekolah nggak buat kamu sukses. Ya udah nggak usah sekolah. Yang sekolah aja nggak sukses. Karena bukan hanya ukuran sekolah, apalagi nggak sekolah. Kita tetap mempersiapkan diri kita menjadi matang, tapi kita tahu segala persiapan kita terbatas. Dan disitulah kita juga perlu memiliki awareness. Berapa banyak Tuhan tolong di dalam hidup kita. Berapa banyak kita buta, kita nggak bisa lihat Tuhan. Tapi ternyata di dalam perjalanan kita melihat Allah yang memelihara hidup kita dengan dahsyat. Amin. Banyak.
Banyak hal kita lihat di dalam hidup kita Allah yang memelihara hidup kita dengan dahsyat. Banyak keindahan yang kita nggak pernah kebayang. Bahkan banyak keindahan yang kita nggak bisa lihat. Yang sebetulnya menunjukkan begitu luar biasa Tuhan pelihara kita. Saya beberapa waktu lalu khotbah. Sebenarnya Tuhan melakukan banyak hal dahsyat di hidup kita. Tapi kita buta karena apa? Karena kita dipaksa melihat sosial media, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, sehingga kita melihat diri kita jauh. Tapi saudara bayangin nggak? Dulu beberapa puluh tahun lalu, Anda sekarang Anda bisa seperti ini. Anda pernah kepikir semua? Nggak pernah. Nggak pernah. Buru-buru saudara, saya SMA, nggak kebayang bisa naik pesawat. Tahu-tahu kuliah, berangkat pelayanan bisa dinaikin pesawat, saudara-saudara. Selalu minta di pinggir, lihat gunung, waduh, senyum-senyum sendiri, saudara-saudara. Sekarang sih takut naik pesawat, kalau saya jatuh pesawatnya, anak istri saya gimana? Nggak kebayang, sekarang juga nggak mau di jendela, saudara-saudara. Kalau perjalanan 2 jam, 3 jam, ke toiletnya susah bangunin orang di kanan, nggak enak. Sukanya di samping, saudara-saudara. Lihat! Banyak hal, cuma kita nggak punya awareness untuk merasakan anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang bisa kita lihat di dalam keseharian kita melalui banyak anugerah yang dinyatakan. Kita perlu belajar menjadi aware. Karena apa? Kadang-kadang masalah kita segera cari tolong dari orang lain. Kita nggak datang, Tuhan buat aku, Tuhan berat banget masalah itu. Tuhan aku nggak tahu, aku akan berusaha, tapi aku nggak tahu. Kita jujur, ternyata masalah itu berat dan kita nggak mampu. Kita datang sama Tuhan, kita jadi aware. Sama pergulatan hidup yang unpredictable. Ketika datang itu, kita juga jadi aware. Ternyata bisa lewatin 1-2 hari. Begitu luar biasa Tuhan pelihara kita. Kadang-kadang masalah nggak selesai, kok gue nggak gila ya? Benar? Saudara-saudara, saya akan akhiri dengan sebuah cerita yang membuat saya berbeda melihat. Beberapa tahun lalu saya nggak punya foto keluarga yang di alam gitu, atau saya punya adik bimbing di Bali, ya, bukan orang, dia masih bergumul dengan Tuhan sampai hari ini, dia belum berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau ada masalah dia cari saya, ya nggak apa-apa lah, berjumpa sama hamba Tuhan dulu, pelan-pelan baru Tuhan. Dia belum berjumpa dengan Tuhan. Ketika saya di sana, aku foto, ya udah kita foto. Dan di foto sesi itu dia bilang, kok main aja, makan, udah nggak usah lihat saya, pokoknya lu activity aja, udah nanti aku yang ambil foto. Dan ketika dia foto, wah kita main di pantai, kita makan pizza, dia fotoin semua tanpa kita pose-pose. Ada yang pose tapi banyak kata-kata. Ketika sandal kami tahu ada ombak gede, wah sandal kami hanyut, terus kita ngejar-ngejar sandal, difotoin semua momen-momen itu. Dan yang membuat saya terkejut ketika saya lihat hasilnya. Wah, ternyata ada anak saya yang ketawanya lepas, ada yang senyum, ada saya bisa ketawa. Saudara, banyak ribuan momen di hidup kita. Tawa-tawa yang begitu lepas dan begitu indah. Tapi kita nggak bisa lihat kecuali ditangkap kamera. Di situ saya lihat, anak gue bahagia di momen ini. Cuma itu berapa? Baru cuma 2 jam. Banyak foto-foto ekspresi yang lepas, yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi kita nggak bisa lihat. Maka kita perlu melatih, melihat Tuhan, melihat cintanya di tengah pergulatan. Bukan mensyukuri penderitaan, bukan mensyukuri ketika keluarga kau meninggal. Ya ampun Tuhan, bersyukur mamaku sudah sehat, sudah indah bersama dengan Tuhan. Sorry, kita kehilangan harus nangis kan? Tuhan sedih karena kematian. Tuhan, aku pengen mamaku tetap ada, papaku, tapi sekarang nggak ada. Nangislah. Karena kematian bukan desain Tuhan yang harus disyukuri, betul? Kita nggak boleh mensyukuri kematian. Tapi yang kita syukuri adalah ternyata ketika orang tua aku udah nggak ada sahabat-sahabat yang mencintai dia, yang menangis buat dia. Ternyata selama dia hidup, dia dipakai Tuhan mencintai banyak orang. Gue bersyukur. Ternyata kau hadirkan hidup orang tua aku untuk mencintai teman-temannya, mencintai diriku. Bersyukur untuk cinta itu. Tapi kematian bukan desain Tuhan. Tapi suatu hari gue percaya kematian akan dihancurkan dan akan ada kebangkitan di dalam Kristus. Amin.
Saudara-saudara, itulah tragedi kehidupan. Tapi ada Yahweh, Yireh, Allah yang melihat, Allah yang terlihat di dalam setiap penderitaan. Dalam hidup penderitaan tetap jadi penderitaan, tapi Yahweh tetap jadi Yahweh yang mengasihi di dalam hidup kita di tengah penderitaan yang dalam. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, biarlah kami belajar aware dengan segala unpredictability of life, pergulatan hidup, tapi juga kami terbuka untuk melihat adanya Allah yang memelihara, Allah yang menyediakan yang kami butuhkan. Puncaknya Engkau menyediakan dirimu, Yesus Kristus, buat kami. Bapa menyediakan Yesus untuk mencintai kami. Dan biarlah di dalam tragedi kehidupan kami bisa membuka mata kami. Sekalipun tragedi itu real, menyakitkan, kami tidak bisa memahami, tapi biarlah di dalam tragedi itu kami masih bisa melihat Tuhan yang penuh dengan cinta hadir. Bahkan tidak hanya itu, di dalam tragedi kehidupan kami bisa memberikan diri kami untuk mencintai orang-orang di sekitar kami. Seperti Kristus di tengah tragedi kehidupan di atas kayu salib, cinta Tuhan tetap dinyatakan. Terima kasih berkati jemaat Tuhan di dalam pergumulan. Biarlah anugerah Tuhan ada dan kasih Tuhan ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.